bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa ashabihimul kirami ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama panjatkan puja dan puji kita dengan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah memberikan pelungguh sami kesehatan panjang umur. Semoga pelungguh sami menggunakan kesehatan dan panjang umurnya sebaik-baiknya ya, dalam rangka kita menunaikan perintahnya sida Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah membawa pelungguh sami ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Karena sebab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelungguh sami tahu carane sembayang, tahu carane berembe entan dengan gawe sembayang sak kena. Dengan berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelungguh sami tahu mana yang halal dan mana yang haram. Karena sebab baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembe entan pelungguh sami balas semua jasa-jasa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pelungguh sami rajin-rajin membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat niki langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang membaca selawat ini langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau doa pelungguh sami, belum tentu kita tahu apakah doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau pelungguh sami bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semua bersyukur sebagai umat Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari kiamat yang pertama membuka pintu surga adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak ada boleh dulu masuk surga kecuali Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya. Sedangkan nabi-nabi yang lain belakangan. Karena yang pertama masuk surga, membuka pintu surga yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam hidup ini lungguh sami mesti pasti ara ujian le dalam hidup. Le atas dunia niki mesti itano ara ujian teh. Ya. Berembentan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus sabar menghadapi musibah atau ujian itu. Karena Imam Abu Al-Lats berkata, kalau kita sabar menghadapi musibah atau ujian, ketika kita diberi musibah atau ujian, kita ingat, ya, seketika itu kita ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti pelungguh sami ridha rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perkataan Abu Al-Lats. Alhamdulillah wa syukurillah, ujian le dalam hidup niki duwena arak telu. Ya, Abu di sini disebutkan Imam Ali bin Abu Thalib, sabar niki luwena arak telu. Si pertama sabar menjalankan kewajiban, ya. Sabar kita menjalankan kewajiban kita, seperti kita sholat dan sebagainya. Kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan seperti zina dan sebagainya. Dan yang ketiga di sini sabar menghadapi cobaan atau musibah. Misalkan ditinggal mati oleh keluarganya atau sakit, maka kita harus sabar menghadapi cobaan atau ujian. Karena itu semua keputusan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang pertama tadi sabar menjalankan kewajiban. Kalau kita sabar menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat pelungguh sami, ya, mengangkat derajat pelungguh sami tiap-tiap langit, setinggi langit dan bumi. Kalau pelungguh sami melaksanakan kewajibannya, nah maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat pelungguh sami setinggi langit di bumi. Si kedua, kewajiban, ya, bersabar meninggalkan kemaksiatan. Barang siapa
meninggalkan kemaksiatan, maka pelungguh Sami diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 600 kali, ya. 600 kali. Tiap-tiap gunung dan bumi. Masya Allah. Berarti kalau pelungguh Sami meninggalkan kemaksiatan dengan kesabaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat pelungguh Sami 600 kali, setinggi langit dan bumi. Bayangkan betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah atau cobaan. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah atau cobaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, maka dia diberi pahala sampai tak terhitung. Jadi kalau pelungguh Sami sabar menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pelungguh Sami diberikan pahala oleh sida Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa hitung, ya. Kita tidak bisa menghitungnya. Kalau kita sabar menghadapi cobaan, maka pahala kita tidak akan bisa kita hitung sedikit pun. Maka kita sebagai hamba, semoga kita bisa sabar menjalankan kewajiban kita. Kita sabar meninggalkan kemaksiatan. Kita sabar menghadapi musibah atau ujian. Karena di atas dunia ini mesti kita menghadapi musibah atau cobaan. Maka mari kita selalu terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu terus sabar menghadapi cobaan atau ujian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita tetap kuat, dan iman kita tetap kuat juga. Semoga ini bermanfaat bagi pelungguh Sami dan tiang juga, semoga bisa mengamalkannya, dan kita sama-sama mengamalkan dari perkataan Abu Ali bin Abu Thalib, ya. Di sini dari Imam Ali bin Abu Thalib, semoga kita sabar dalam menjauhi atau meninggalkan kemaksiatan, kita sabar menjalankan kewajiban kita, kita sabar menghadapi cobaan atau ujian. Sekian, Allahumma fiq wal hadi ila sabirur rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.